Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, jumpa lagi bersama kita pada podcast Baes, Bincang Asik Pemilu Sukses. Pada episode 4 kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Lebong. Pemilih, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Melalui pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya selama beberapa tahun ke depan. Namun, keberhasilan penyelenggaraan pilkada tidak hanya tergantung pada tersedianya calon pemimpin dan mekanisme pemilihan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat. Disinilah pentingnya sosialisasi pilkada. Pada tahun 2024 kemarin, pelaksanaan pilkada Kabupaten Lepong meraih angka 88,9% tingkat partisipasi masyarakatnya. Sebelumnya, KPU Kabupaten Lebong meraih penghargaan terbaik 3 kategori KPU Kabupaten Kota tergigih dalam Sosdiklik. Sekarang telah hadir bersama kita sosok di balik prestasi yang diraih oleh KPU Kabupaten Lebong tersebut. Anggota KPU Kabupaten Lebong, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ibu Depi Hardiati. Ibu, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Iya, Mas Bu ya. Akut. Mas Akut sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Terima kasih sudah Alhamdulillah. bertanya Ibu. Sama-sama. Iya, sehat, bugar, dan sejahtera. Yang penting sejahtera Bu ya. Iya, itu yang penting, Iya. tapi sehat paling utama. Iya. Sebelumnya ini Ibu ini, kalau nggak salah itu sebelum di KPU ngajar, Bu, ya? Iya, Iya, saya seorang ngajar. ASN. Eee, kalau pepatah orang dulu itu, Bu, "Tak kenal Heeh, maka tak sayang," Bu, ya. iya. Sebenarnya saya bisa aja jelasin atau ngenalin ke teman pemilih di rumah, tapi kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum dengar dari orangnya langsung. Nah, monggo Bu, diperkenalkan diri dulu Bu, sapa teman-teman pemilih kita dulu, Bu. Ya, Iya. silakan. Teman pemilih sekalian, saya Devi Hardiati, Ketua Divisi Sosdikli Farmas dan SDM. Nah, ini singkat saja cerita Mhm, terkait dengan pengalaman pekerjaan ya, ya, terutama saya nanti akan membahas banyak terkait dengan pengalaman kepemiluan lah. ya, Nah, pengalaman kepemiluan saya itu dimulai dari tahun 2012, Pak Sakut. 2012 ya, iya, 2012 mhm, ini saya menjadi koordinator wilayah Mitra Pengawas mhm, Pemilu, mhm, mhm. yaitu ada MOU antara Bawaslu RI dengan OKP perguruan tinggi. Iya, Nah, di iya, situ iya, untuk Provinsi Bengkulu, mhm, saya ikut terlibat dalam proses itu. iya, 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 Nah, mhm, tujuannya ini, Mitra Pengawas Pemilu adalah kami ikut membantu, mhm, Bawaslu dalam proses pengawasan verifikasi faktual partai politik iya, pada iya, saat iya, itu. iya, iya, Nah, kemudian lanjut lagi saya di tahun 2015 mhm, ini menjadi tim asistensi atau staf di Bawaslu Provinsi Bengkulu. oh, iya, 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 Kemudian di tahun 2020 heeh, ini, heeh, heeh, itu menjadi seorang ASN, seorang heeh, guru. Nah, heeh, di tahun heeh, 2023 iya, ini iya, menjadi komisioner di KPU Kabupaten Lebong. Itu iya, 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 perjalanan, luar biasa ya teman pemilih ya, pengalamannya dari tahun 2012 sampai dengan 2025 sekarang ini, itu kira-kira kurun 13 tahun, Bu, ya? kurang lebih. Nah, berkaca dari pengalaman 13 tahun itu, rasanya ini kalau menjalankan tahapan-tahapan itu udah luar kepala gitu ya. Udah iya iya kan, Bu, ya? Iya Semuanya masih iya, belajar karena memang gitu ya. setiap tahapan regulasinya kadang Iya berubah, jadi tetap harus di-upgrade iya. pengetahuan. Ibu, ini tadi pada sebelum kita masuk ini tadi kan, saya sudah membaca beberapa narasi, itu KPU Lebong itu meraih partisipasi tertinggi di KPU di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian itu, pada meraih juga kategori 3 kategori KPU Kabupaten Kota Tergigih Sosdiklih itu pada acara nasional, tingkat nasional, KPU RI, Bu, ya. Ya, Boleh diceritain, Bu, pengalaman dan gimana rasanya, Bu, dapat dapat apresiasi seperti itu? Apa haru, apa sedih, atau gimana, Bu? Ya boleh, Bu. iya, kalau ditanya bagaimana perasaannya, yang jelas kita merasa
banggalah ya. Iya iya, heeh heeh. Istilahnya kerja tim, karena ini semuanya kerja tim ya. Iya, Kerja mhm tim mhm. ini mendapatkan apresiasi Iya dari KPU, iya iya, KPU heeh. RI khususnya. Iya iya iya. Kalau kalau boleh tahu nih, kemarin itu, reward-nya berupa apa, Bu? Iya, apa anu gitu kan? Iya Iya, reward-nya, iya. sebagaimana yang Pak Sakut ketahui kita mendapatkan piagam Oh, iya ya, iya iya. piagam dari Mhm, KPU RI. heeh. Itu sudah lebih dari cukup Pak Iya Sakut. iya, kirain kan ada Apalagi door prize apa gitu oh, kan, iya iya iya. enggak. Iya. Oke, Bu, sekarang kita masuk ke, pertanyaan-pertanyaan, Iya. yang merupakan inti dari podcast kita. Yang pertama nih, Bu, bisa dijelasin dulu, Bu, secara sederhana yang dimaksud dengan sosialisasi politik dalam konteks kerja KPU itu gimana? Ya, sebelum saya masuk ke penjabaran itu Iya ya, iya, sebelum boleh. saya masuk, yang jelas KPU ini ketika melaksanakan kegiatan, Heeh heeh. melaksanakan tugas-tugas tahapan itu ada dasar hukumnya, Mhm baik itu mhm. dari undang-undang maupun PKPU. Nah, Iya. untuk kegiatan sosialisasi ini sendiri, ini Mhm ada mhm. regulasinya yaitu PKPU 9 tahun 2022 Iya, heeh. tentang partisipasi masyarakat Iya. pada pemilihan umum, Mhm kemudian mhm. pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, itu Iya. dasar hukum kita dalam bekerja. Oh, itu Nah, ya? kemudian kita menjabarkan secara singkatlah, Mhm mhm. kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu berjalan seiringan. Iya Nah, iya. jadi dapat Mhm. kita jelaskan secara sederhana, Mhm. itu adalah kerja-kerja KPU Iya iya. beserta jajarannya Mhm mhm. menyampaikan informasi kepada masyarakat Heeh, mhm. dalam rangka meningkatkan pengetahuan, Mhm pemahaman, dan mhm. kesadaran politik masyarakat. Itu yang Iya bisa iya. kita gambarkan dari kegiatan sosialisasi. Iya. Oke, Bu, yang kedua, ini terkait kenapa sih penting, Bu, buat masyarakat bahkan di luar masa pemilu, apakah ada efek nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat ini, kegiatan sosialisasi itu? Ya, kita tahu tadi bahwa tujuan kegiatan sosialisasi itu kan Mhm mhm mhm. penyebaran informasi kepada masyarakat terhadap, Mhm. kegiatan tahapan-tahapan. Iya iya Kemudian iya. itu juga harapannya, masyarakat teredukasi lah Iya dengan iya. kayak gitu. Mhm. Ketika masyarakat sudah teredukasi, Mhm. kesadaran politiknya ini meningkat. Iya Nah, iya. pas pada hari H nanti, dengan Mhm. adanya kesadaran politik masyarakat, masyarakat akan ke TPS dan otomatis itu akan meningkatkan partisipasi Iya iya iya. memilih. Oh, gitu ya? Iya. Mhm mhm. Terus saat tahapan pemilu itu, bentuk kegiatan sosialisasinya itu apa aja itu, Bu, ya? Nah, karena ini sudah di belakang ya, itu Iya sudah kita iya iya iya, laksanakan. Nah, heeh, kegiatan sosialisasi yang kita mhm, lakukan itu banyak sekali, iya iya, rasanya tidak cukuplah waktunya saya uraikan di iya sini. iya iya Tapi saya iya, bisa jabarkan bahwa kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan dengan 2 metode. mhm Ada mhm, metode langsung, iya yaitu kita iya, ketemu langsung iya dengan iya iya, pemilih melalui iya, kegiatan yang ada di ruangan, mhm, ataupun kegiatan yang langsung lah kita turun, iya iya misalnya iya, door to door, ke pasar, dan mhm, sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan yang tidak langsung. iya iya, Nah, melalui media, baik iya itu iya, media massa, iya iya, elektronik, media online iya, juga. Ini mhm, kan kita tahu bahwa kawan media ini kan merupakan corong informasi iya yang iya langsung iya, ke masyarakat. iya iya iya, Kemudian kita juga melakukan kegiatan sosialisasi itu melalui, media sosial kita, iya Pak iya, Sakut. heeh Kita heeh, punya, ins Facebook, iya Instagram, Instagram, kemudian ada YouTube juga ya ya. termasuk podcast ini sebagai Iya, bentuk sosialisasi juga, salah Bu, ya? satu Iya iya bentuk iya kegiatan sosialisasi kita. iya, Kemudian dari itu juga kita melaksanakan kegiatan sosialisasi itu dengan media luar ruangan. iya iya, itu maksudnya Contohnya apa? itu seperti ini, spanduk, baliho, Oh, iya 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 umbul-umbul, iya itu kan iya, ada heeh, kegiatan mhm, sosialisasi yang kita iya lakukan iya, dan itu mhm, kita tempatkan di desa, iya iya iya, agar mhm, itu tersebar luaskan. mhm, Kemudian kita juga, yang kemarin kita melaksanakan kegiatan sosialisasi itu dengan media kreatif. iya iya, Nanti kita bahas media kreatif itu heeh. contohnya seni musik, nah itu. Oh, Dan iya iya semua iya iya kegiatan iya itu kita iya. Iya lakukan, iya iya. jadi banyak sekali kegiatan Ya, sosialisasi yang sudah kita kalau lakukan. kalau nggak salah itu kayak kegiatan kita ngadain pentas seni kemarin, Bu, ya? Iya, Iya, itu pentas salah seni, satu bentuk sosialisasi, media kreatif. media Iya, kreatif seni gitu ya, musik. seni musik gitu ya. Nah, kemudian ini, Bu, strategi agar informasi tahapan pilkada itu sampai ke lapisan masyarakat termasuk juga disabilitas atau masyarakat yang, eee, katakanlah kan nggak semua nih masyarakat Lebong ini Gen Z. Gen Z Iya, itu kan dekat benar. dengan yang namanya, sosmed itu. Nah, itu gimana, Bu, nyentuh masyarakat di situ kayak gitu? Iya, kita lumayan banyak masyarakat ya. Iya Jadi,
ada beberapa strategi sebenarnya Mhm, yang kita lakukan. Ketika kita melaksanakan kegiatan secara langsung tatap muka, mhm itu mhm. kita mengundang simpul-simpul. Iya iya iya. Istilahnya tuh ketika kita melaksanakan kegiatan dengan mengundang berbagai segmen pemilih, Mhm mhm misalnya, mhm. segmen pemuda, OKP, Oh, OMS, iya kemudian iya. perempuan, disabilitas, itu kita Mhm. undang, Yang perwakilan perwakilan ya? perwakilan. Mhm. Nah, itu kita harapkan ketika Mhm. mereka sudah mendapatkan edukasi, nah yang mereka dapatkan dari KPU ini mereka sampaikan lagi kepada anggotanya, Mhm mhm. paling tidak kepada keluarga terdekat. Iya iya Jadi iya kita iya. undang simpul, kita minta bantuanlah mensosialisasikan kembali apa yang Iya. mereka sudah dapat. Iya iya iya. Kemudian, yang kita lakukan lagi strategi itu, kita punya tadi media di luar ruangan, Mhm mhm ataupun yang kita lakukan di media sosial. mhm. Ini kita menggunakan, kearifan lokal, Mhm mhm. menggunakan mengajak ke TPS dengan bahasa daerah. Nah, itu Oh, salah iya satu iya iya. strategi kita. Iya 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 Jadi, iya iya iya. pemilih yang mungkin usianya sudah lanjut, itu Iya kan iya ngerti iya. kan bahasa daerah, Iya bahasa iya bahasa iya. kayak gitu, "Maraba itu ke TPS," Iya kayak iya gitu iya. kan. Kemudian kita juga menggunakan jajaran ad hoc kita, Iya ini iya sangat iya iya. banyak sekali jajaran ad hoc kita. Heeh. Jajaran ad hoc kita itu mulai dari kecamatan, kemudian ke desa kelurahan, sampai ke Mhm. tingkat TPS pun kita ada jajaran ad hoc kita. Iya Dan iya itu iya. kita minta lakukan sosialisasi secara masif, Oh, gitu ya ya ya. melibatkan jajaran ad hoc. Kemudian Heeh untuk Gen Z ini, heeh. terakhir kemarin kita minta setiap jajaran kita, Mhm setiap kecamatan, mhm. kemudian setiap desa membuat konten, Oh, yang iya kemarin kalau nggak konten salah itu sosialisasi. iya iya, lomba itu, Bu, ya? Ya, Iya nanti iya kita iya. kasih apresiasi. Nah, ini kan kita minta Mhm. upload nih ke, Iya 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 iya. media sosial mereka masing-masing. Mhm mhm. Nah, ini kita harapkan bisa melakukan, apa namanya, tercapailah ke Iya. setiap lapisan masyarakat. Iya Selain iya itu iya. juga mereka juga melakukan kegiatan door to door Iya. sosialisasinya. Kemudian mereka juga misalnya ada hajatan, mereka minta waktu nih Iya untuk iya iya menyampaikan iya. kegiatan sosialisasi. Misalnya bapak-bapak nih, bapak-bapak Iya. ketika sholat Jumat, Jumat, mereka iya. juga minta waktu untuk menyampaikan kegiatan Iya sosialisasi. iya, Nah, sebelum ya biasanya itu sebelum khotib itu naik, Bu, iya, ya? Iya iya iya. itu salah satu strateginya selain saya yang sudah dilakukan. Iya iya iya. Sekarang nih gini, Bu, eee, dari kurun 2023 Ibu, aktif masuk ke KPU Kabupaten Lebong. Nah, memang sebenarnya Ibu aktif di, pengalaman di kepemiluan itu kan dari 2012. Nah, sekarang kita bicara soal dari, Ibu ini masuk KPU Lebong aja. Dari 2023 kemarin sampai dengan sekarang atau tahapan pemilu terakhir, kegiatan sosialisasi yang paling berkesan di bagi Ibu itu apa, Bu? Kegiatan apa tuh? Yang berkesan bagi saya itu Iya. peluncuran, Oh, peluncuran peluncuran? maskot. Yang launching kemarin itu ya? Iya, dimulai di Iya, awal tahapan di kita awal tahapan, peluncuran, heeh. itu kemudian yang berkesan juga yang tadi, seni kreatif itu, metode Oh, media kreatif, seni yang musik. oh iya iya, yang Iya, pentas seni, Bu, ya? pentas seni, itu yang Kalau nggak salah berkesan. itu kemarin itu di bulan Oktober, 2024 kemarin, Bu, ya? Ya, karena Iya. dalam prosesnya itu kita butuh perencanaan yang matang Iya sekali, iya 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 briefing-nya iya. berkali-kali Iya gitu iya. kan. Iya, kemarin terus briefing sama yang penyelenggaranya Iya. ini bolak-balik tuh ya, Iya, intinya. effort-nya untuk Iya, melaksanakan itu luar di biasa. situ ya Iya. serunya. Selain seru ada juga sensasinya di situ kan. Takut ini nih gimana kalau gagal itu kan. Iya. Iya. Nah terus Bu ini, pemanfaatan sosial sosial media, Bu. Nah, sosial media dan teknologi ini yang jadi alat bantu utama penyebaran dalam informasi ini. Nah, apakah media sosial dan teknologi jadi alat bantu utama dalam sosialisasi? Media sosial itu memang menjadi alat bantu. Mhm mhm Semuanya semuanya penting, mhm. Mhm baik itu mhm media sosial ataupun media yang lain semuanya mhm. sangat membantu dalam proses sosialisasi. Iya iya Nah, iya. untuk KPU sendiri sebenarnya KPU ini mengikuti perkembangan zaman lah. Iya iya. Berbagai platform media sosial Iya itu kita iya. milikilah untuk menarik perhatian Iya dari iya, Gen heeh. Z Mhm itu. mhm Jadi sangat membantu sekali ketika mhm. kita, menggunakan media sosial untuk Iya melakukan sosialisasi karena memang, Gen Z ini lebih ke gadget ya iya iya, dibandingkan mhm. membaca media yang textbook Iya seperti iya. itu. Jadi sangat membantu sekali. Sebenarnya mohon maaf ini, tadi saya ngomong, masalah Gen Z aja yang pegang, Gen Z atau milenial. Sebenarnya sekarang itu Bapak-bapak ya. bapak-bapak juga main aktif di Facebook, Benar benar kecuali benar. Instagram, kayaknya kecuali Instagram. Di Facebook itu kan banyak ibu-ibu, Ibu-ibu FB Pro Facebook gitu kan. ya. Iya. Ya itu kita manfaatkan untuk kegiatan Nah, itu untuk sosialisasi. menyentuh mereka itu kan Ya. di sosialisasi.
Ini Bu, maaf nih Bu, dari tadi ini kita bicara soal, sosialisasi via media online, sosial media. Nah, boleh kita share dulu ke teman pemilih ini, nama Instagram KPU Kabupaten Lebong misalkan. Nah, biar mereka ini follow-follow juga, Bu. Nah, Iya. dari Instagram-nya, Facebook-nya apa, terus YouTube channel-nya namanya apa? Boleh? Ya, jadi kita punya media sosial, Mhm, ada Facebook, kemudian iya, ada Instagram, mhm. kemudian ada apa namanya, YouTube, Iya iya. TikTok kita juga punya ya? Iya iya, punya punya, ada. Semuanya atas nama KPU Kabupaten Iya Lebong. iya, KPU Jadi Kabupaten Lebong ya? Kabupaten Lebong jangan lupa Iya. di-follow ya, Iya, jangan lupa itu. jangan lupa di-follow, kemudian diikuti, di Heeh. apa lagi, konfirmasi bahasanya ya? Subscribe. Kalau YouTube Subscribe, subscribe, ya, iya. untuk mengikuti Iya perkembangan terbaru terkait dengan kepemiluan. iya, karena kan di situ kan banyak informasi-informasi mengenai KPU sebagaimana yang sudah kita jelasin tadi, informasi mengenai KPU. Salah satunya biasanya itu di awal tahapan itu kan pengumuman-pengumuman. Nah, Ya, pengumuman-pengumuman itu kan nggak cuma pengumuman perekrutan ad hoc, banyak informasi-informasi penting kayak pencalonan gitu kan. iya, jadi Iya. yang kita lakukan itu semuanya kita publikasi di Mhm media mhm, sosial, mhm, baik itu kerja-kerja kita mhm maupun mhm. tahapan. Iya iya Semuanya, iya. kalau teman-teman mengikuti media sosial KPU itu Mhm. akan terus terupdate Iya iya iya. informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Iya iya iya. Yang pastinya sosialisasi melalui media sosial itu menghemat biaya. Iya, Sangat, sangat ya, kan. sangat dan menjangkau Iya semua iya iya. lapisan. Nggak perlu hemat biaya, hemat tenaga gitu kan. Iya, nggak perlu kita datang langsung, ya informasi itu sampai kepada teman pemilih, gitu. Iya. Kemudian Bu, kalau di masa non tahapan nih Bu, nah tadi kan kita bicara soal di tahapan aja. Nah, sosialisasinya itu kayak apa itu Bu? Apa ada sosialisasi di luar tahapan gitu kan? Nah, Ya, jadi kegiatan KPU ini ketika setelah selesai mhm mhm. masa apa, pemungutan penghitungan, Iya iya. kemudian pelantikan, itu orang menganggap kita vakum ya, Iya iya, heeh, tidak ada agenda lagi. mhm, Padahal kita mempunyai 2 agenda nasional mhm sebenarnya. mhm Ada mhm. pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan, Iya, kemudian heeh ada heeh. sosialisasi. Iya iya, Nah, heeh. terkait dengan kegiatan sosialisasi non tahapan Mhm ini mhm. salah satunya Mhm. podcast yang Oh, kita iya iya lakukan. iya iya Ini iya. dalam rangka juga pemberian informasi Iya, dan edukasi kepada pemilih. iya, Nah, heeh. kemudian kita juga mengagendakan untuk kegiatan non tahapan ini kita melakukan kegiatan sosialisasi ke Mhm. sekolah-sekolah. Oh, ke Jadi kita sekolah-sekolah? memberikan edukasi dan Mhm mhm. informasi pemahaman kepada pemilih pemula. Iya iya iya. Berarti, Nah, turunnya ke sekolah-sekolah berarti atau ke gimana? sekolah-sekolah. Mhm. Ke Mhm. sekolah-sekolah kita akan turun untuk, Mhm. kegiatan tersebut. Mhm. Kemudian, kita memanfaatkan media sosial kita, Mhm. kita Mhm. berinovasi Mhm. Mhm. bagaimana media sosial ini bukan hanya memberikan informasi, tapi Mhm. juga memberikan edukasi yang lebih kepada Oh, masyarakat. Itu iya. kegiatan Mhm. non tahapan Mhm. yang akan kita lakukan. Iya 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 iya. Terus kalau ini, bedanya pendekatan KPU dalam sosialisasi luar tahapan dibanding saat pemilu berlangsung itu apa, Bu? Sebenarnya Pendekatannya? pendekatannya sama saja Mhm. sebenarnya, Mhm cuman memang, mhm. beda di kendalanya saja. Mhm Kalau mhm. pendekatannya sama, Mhm. metodenya yang kita lakukan juga Mhm. sama. Mhm. Kalau contohnya tadi tuh ini Bu ya, contoh kegiatan sosialisasi non tahapan itu yang paling efektif itu, yang disukai masyarakat itu tadi kayak apa, Bu? Sosial media tadi tuh ya? Iya, Heeh jadi heeh. kita memang untuk non tahapan ini kita lebih banyak ke media sosial, Mhm karena itu mhm. yang kita bahas tadi menjangkau seluruh lapisan Dan masyarakat dan pastinya tanpa hemat biaya. tanpa Iya. biaya. Iya iya. Terus ini Bu, ya cara menjaga agar isu-isu kepemiluan tetap relevan meskipun sedang tidak tahapan itu gimana, Bu? Iya, Cara kalau jaga kalau informasinya? sebenarnya isu kepemiluan itu kan tetap relevan ya, Mhm mhm. walaupun istilahnya tidak ada tahapan. Iya, heeh. Jadi KPU menjaganya dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu. Nah, Iya, heeh. kita dari kerja-kerja yang kita lakukan, Mhm mhm. pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, Mhm kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi itu kita mhm. publikasilah kepada Iya iya. masyarakat, agar masyarakat tetap, eee, paham, teredukasi terkait dengan kepemiluan. Mhm mhm. Ini Bu, eee, kalau tadi kan kita bicara soal asiknya sosialisasi, terus penghargaan-penghargaan, sensasinya, Ya. terus euforianya kan Bu ya. Nah, dari awal Ibu menangani divisi sosialisasi ini, tantangan dalam melaksanakan sosialisasi itu apa sih Bu? Yang paling apa, yang paling menantang gitu, tantangan yang paling menantang yang Ibu hadapi itu?
Kalau tantangan terkait dengan kegiatan sosialisasi Iya. pada saat tahapan ya. Mhm Nah, pada saat tahapan ini kan kita harus tahu dulu kegiatan mhm. sosialisasi itu tidak ada tahapannya. Mhm Jadi mhm. mulai dari awal tahapan pilkada ataupun pemilu sampai akhir itu adalah tahapan sosialisasi. Iya Jadi iya. dari awal kita peluncuran Mhm mhm maskot mhm. seperti itu kan, Mhm mhm. kemudian deklarasi, Iya. dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan publikasi Iya tahapan-tahapan, iya iya. Heeh. dan di hari H pun itu Mhm kita masih mhm. melaksanakan kegiatan, Mhm sosialisasi. mhm Di mhm. TPS. Di Nah, di TPS. TPS, misalnya ketua KPPS nih mengumumkan tata cara pemilihan, itu Iya juga iya masuk iya. bagian dari sosialisasi di Iya. tingkat, Mhm. jajaran paling bawah kita nih, ujung tombak kita. Mhm mhm. Nah, ketika kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan Mhm. beririsan dengan, kegiatan tahapan inti, Iya iya. jadi kita, berkejar-kejaran dengan waktu. Iya Jadi iya. kendalanya ini di Iya waktu. iya 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 iya. Nah, tapi kita punya tim yang solid lah Iya, ya, kalau itu jangan ditanya lagi. Iya. alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan Iya 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 baik, iya. kemudian, eee, kenapa saya katakan semuanya dapat berjalan dengan baik dan Iya, kita bisa heeh. laksanakan dengan baik, Mhm. tentunya kita dapat apresiasi ya. Iya iya Iya, iya, itu jelas salah jelas. satu kita telah melaksanakan tugas kita dengan Iya, baik. heeh Kita heeh. kasih aplaus untuk tim Parmas dulu. Iya, ada di situ kru. Ada kru kita, iya, Pak Hadi CS lah ya. Iya iya iya. Terus ini Bu, kalau ngatasin keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya atau wilayah yang jauh dijangkau pusat informasi. Nah, kayak kan ada di Lebong ini kan kebetulan ada daerah-daerah yang sulit sinyal. Iya, ada Ya, beberapa, 3 titik kalau nggak salah, iya iya, ada heeh, 3 titik. mhm. Itu Nah, gimana Bu terkait terkait jangkauannya? dengan SDM, sebenarnya SDM kita setiap, jenjang, misalnya setiap desa kelurahan itu kan Iya kita iya. punya SDM, Oh, iya iya kemudian di iya iya. TPS kita Mhm, juga punya SDM, kemudian kita memanfaatkan juga mhm. sekretariat. Nah, Oh, iya iya iya. PPS ataupun, Mhm, PPK ini kan punya, mhm. Masing-masing sekretariat ya? sekretariat Iya iya ya. iya. Jadi kita minta bantuan dari sekretariat untuk membantu Mhm. mensosialisasikan, paling Sosialisasi. tidak memberikan dukungan lah, dukungan Iya. terhadap, kawan-kawan PPK dan PPS Mhm. dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Iya iya. Heeh. Kemudian, terkait dengan media di luar ruangan tadi, ini sangat Mhm. efektif untuk, kegiatan, sosialisasi di daerah yang tidak ada informasi. Mhm mhm mhm. Kita, Mhm. misalnya, membuat baliho, spanduk, dan umbul-umbul Mhm mhm. itu sangat membantu masyarakat untuk mengetahui bahwa ada agenda nih, ada Iya agenda iya iya. demokrasi di Kabupaten Lebong. Iya 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 iya. Kalau untuk ini Bu, pendekatan atau ada nggak inovasi dalam pendekatan dari KPU Lebong untuk menarik minat anak muda ini Bu, dalam sosialisasi? Nah, untuk yang anak muda ini, Mhm. kita kemarin menggunakan media kreatif Iya iya. dengan festival band ya. Mhm Kemudian mhm kita mhm. juga lomba ini, lomba apa, konten kreator Iya ya, untuk kepemiluan iya ya. iya 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 Itu iya salah iya. satu inovasi yang kita gunakan untuk menarik perhatian Iya, Gen Z Gen Z. dan Iya. Gen milenial, masih Iya masuk iya lagi iya nggak? iya iya. Itu salah satu inovasi yang Mhm kita mhm. lakukan. Bagaimana sosialisasi itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi kita Iya. juga iringi dengan selingan musik. Dan di Iya sana iya kita iya. selipkan kegiatan Iya iya. sosialisasi itu. Heeh. Dan di sekitaran panggung, Mhm mhm nah mhm mhm. itu, menarik Masyarakat ya, menarik sekali iya perhatiannya, dari iya. dekorasi, tata ruang, kemudian ada video booths ya. Iya iya, Nah, itu salah ada. satu Mhm. yang kita gunakan agar, Gen Z Iya, atau mhm. pemilih muda, Iya, pemilih pemula itu tertarik mhm. terhadap kegiatan sosialisasi Iya kita. iya. Ini, ini kita, masuk ke segmen terakhir. Luar biasa ya tadi ya penjelasan dari, Ibu Kadip sosialisasi tentang, sosialisasi gigihnya melakukan, sosialisasi sehingga dapat apresiasi dari KPU RI, kemudian, tertinggi seprovinsi Bengkulu. Nah, sekarang kita masuk segmen terakhir tentang ini Bu, kalau kita bicara ke depan seperti apa nih Bu harapannya, terhadap kesadaran politik masyarakat Lebong, Bu? Ya, di masa non-tahapan ini Iya kita iya. masih melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, Mhm dengan mhm. harapan pemilih ini lebih matang, Iya, mhm. kemudian pengetahuannya cukup, Iya, pemahaman cukup, mhm mhm. kesadaran politiknya cukup, Iya. literasinya cukup, Iya sehingga iya. ketika kita menghadapi agenda yang ke depan, Mhm mhm yang mhm. agenda tahun kita pesta demokrasi, Iya. masyarakat sudah menjadi pemilih yang cerdas. Iya iya. Ketika masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, otomatis, demokrasi kita atau Mhm. pemilih kita menjadi pemilih yang berdaulat Iya dan iya. berkualitas, Iya itu iya iya iya. harapannya. Dan ini, tentunya itu tadi harapan kita ya, kepada masyarakat tentang kesadaran politik. Dan terakhir, pesan-pesannya Bu, biar,
pemilih pemula khususnya, terus masyarakat Kabupaten Lebong semakin sadar tentang, demokrasi, proses demokrasi ini gimana Bu? Monggo Bu, kesan-kesannya Bu. Iya, kalau untuk pemilih pemula ya, Iya, kalau kita lihat DPT tahun 2024 mhm kemarin, mhm baik itu mhm, pilkada ataupun pemilu, mhm. hampir berapa persen ya, lumayan didominasi oleh pemilih muda. Oh, pemilih muda ya? Pemilih muda di Pemilih Kabupaten muda Lebong. itu kategorinya Gen Z, milenial ya? Milenial, Iya iya. iya iya. Jadi memang pemilih muda ini menentukan arah kepemimpinan ya, Iya iya, menentukan heeh, arah sekali karena memang mereka mhm. banyak Iya dipemilih. iya iya. Jadi untuk itu kawan-kawan pemilih pemula, pemilih muda, Mhm mhm. upgrade diri, Mhm kemudian mhm. perbanyak literasi dan Mhm. jangan apatis terhadap proses demokrasi. Iya 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 Itu iya. saja pesannya. Itu aja ya, Bu, ya? Ya. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman pemilih, itu tadi pesan yang perlu kita ingat, jangan apatis terhadap politik, gitu, Bu, ya? Iya, benar, jangan Iya apatis, bahaya kalau pemuda sudah apatis. iya, karena kalau misalnya nanti acuh tak acuh, daerah kita akan dipimpin oleh yang bukan merupakan pilihan teman pemilih semua, gitu kan, Bu, ya? Iya, Iya, itu aja, Bu, ya. Terima iya. kasih kehadirannya di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita dapat bertemu lagi di podcast yang sama. Iya, terima kasih Iya. Pak Sakud, semoga apa yang kita bahas, Ya, pada kesempatan ini bermanfaatlah untuk kita semua. amin. Dan pastinya dapat mempertahankan, kemudian bisa meningkatkan, apa tadi tuh, predikat terbaik apa, Bu? Yang didapat dari KPRI kemarin? Iya, kategori tergigih Ya, 3 secara tergigih 3. nasional. Terus mempertahankan prestasi, partisipasi tertinggi seprovinsi Provinsi Bengkulu. Ya, Bengkulu, luar itu aja ya. biasa. Iya, Ya, teman pemilih semua, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan, informasi-informasi terkait KPU dan kepemiluan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.